persyaratan lainnya, surat angkut tumbuhan ya, kemudian sertifikat perlakuan atau sertifikat fumigasi jika disyaratkan oleh negara tujuannya. Ya, kemudian ada packing declaration atau untuk kemasan kayu, kemudian ada cargo manifest ya. Kita lanjut. Aduh. Nah, di antara kalian ada yang ingin jadi eksportir nggak? Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Oke. Eh, Faiz ini ingin jadi pengekspor nggak? Eksportir? Kenapa ribut jangan gitu ya. Tapi di kelas lain juga justru ada ya. Saya ingin jadi eksportir ini apa kopi katanya ke Dubai gitu kan. Ada juga yang ingin menjadi eksportir apa tuh untuk bahan bakar untuk bikin sate itu apa? Aduh, ya. Briket. Ya, berikat ke negara Malaysia sama apa di sana tuh, aduh, yang negara Islam tuh, nah di ke sana jadi mereka eh, mau ya seperti itu ya. Eh, Oke, kemudian kalau Anda ingin jadi eksportir, maka ikutilah prosedurnya seperti ini. Jadi, Anda harus memeriksa persyaratan karantina tumbuhan di negara tujuan ekspor. Misalnya Anda ingin apa eh, mengekspornya ke Dubai, ya aturan Dubai. Kalau mau ke Jepang, aturan Jepang. Searching aja, nanti akan Anda tahu apa saja persyaratannya. Nah, itu ikuti persyaratannya supaya itu dimiliki, ya. Setelah dimiliki, kemudian Anda datang ke karantina ekspor, ya. Nah, lalu di sana minta formulir isian. Nah, Anda isi, Anda dari pemilik perusahaan apa, gitu ya. Kemudian akan mengekspor apa ke negara mana. Diisi terus syarat-syaratnya. Misalnya Anda sudah punya eh, apa sertifikat apa untuk keperluan sebagai eksportir. Tapi kalau belum berarti Anda harus tanyakan ke kantor karantina bagaimana saya bisa mendapatkan sertifikat itu ya yang belum Anda miliki. Kalau sudah Anda miliki maka Anda isi formulir kemudian dilampirkan sertifikatnya ke kantor karantina karantina ekspor ya. Setelah itu anda tinggal tunggu yang aslinya Anda pegang, tapi yang dilampirkan ke sana yang kopinya. Ya. Kemudian setelah itu diperiksa oleh petugas karantina ekspor, Anda akan ada jawabannya. Nah, jika Anda ternyata sertifikatnya sudah lengkap, maka Anda akan dipanggil oleh karantina tumbuhan untuk apa mendapatkan sertifikat untuk dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat karantina tumbuhan ekspor. Nah, setelah itu Anda tinggal apa eh, pemberkasan setelah pemberkasan Anda apa packing ya. Anda packing barang-barangnya kemudian check-in ke pembayaran, ke imigrasi, kemudian boarding. Anda bisa saja eh, boarding ke udara atau ke laut ya. Tergantung mana yang Anda akan pilih ya sebagai alat moda angkutannya. Oke. Kemudian, nah ini untuk impor, persyaratan impor tumbuhan dan produk tumbuhan ke Indonesia.
ada kewajibannya selain punya apa sertifikat-sertifikat, yaitu untuk benih dan bibit harus disertai dengan SIP, itu surat izin pemasukan dari Mentan, ya. Itu berdasarkan Permentan nomor 15 tahun 17 dan Permentan 127 tahun 14, ya. Nah, di sini itu kalau bibit dan benih yaitu harus ditambah SIP. Nah, kalau untuk buah segar itu harus melalui tempat pemasukan yang disiapkan yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandara Suta Cengkareng bukan Jakarta, ya, dan Pelabuhan Laut Suta Makassar, ya. Dan selain itu, selain masuknya lewat sana, juga harus ada syaratnya, yaitu diberi perlakuan pendinginan atau cold treatment, ya, atau iradiasi penyinaran atau fumigasi, ya. Itu fumigasi itu aplikasi pemberian ini eh, pestisida racun nafas, ya, yang kemudian bisa apa menguap nanti lalu dibuntal, ya, buntal dengan buah-buahan segar. Oke. Kemudian eh, nah untuk umbi lapis seperti bawang-bawangan, ya, itu selain tempat, memang tempatnya sama, tempat pemasukannya itu di Tanjung Perak, Belawan, Suta Cengkareng, dan Suta Makassar, itu harus juga diberi perlakuan berupa fumigasi atau iradiasi. Tapi untuk buah itu harus ada cold treatment atau perlakuan pendinginan. Kalau untuk umbi lapis tidak perlu pendinginan, hanya perlu fumigasi dan atau iradiasi penyinaran. Nah, 3 tugas karantina itu pertama mencegah masuknya OPTK A1. OPTK A1 itu adalah OPT yang belum terdapat di Indonesia, hanya ada di luar negeri. Dan itu tidak boleh masuk ke dalam wilayah RI. Kenapa? Kalau dia masuk ke dalam wilayah RI akan jadi masalah, ya. Bisa merusak tanaman, ya. Kemudian akan berpengaruh bukan hanya ke sektor perekonomian, tapi juga bisa berakibat lebih jauh ke mempengaruhi sektor lain seperti sosial dan politis. Terutama jika OPTK-nya, OPTK A1-nya ini menyerang tanaman eh, makanan pokok Indonesia, misalnya beras, ya, atau bahan pangan yang lainnya yang banyak disukai oleh penduduk Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, tugas kedua adalah mencegah penyebaran OPTK 2, yaitu OPT yang telah ada di Indonesia tapi belum tersebar ke wilayah lain, ya, yang luas. Jadi hanya menyerang di daerah tertentu saja. Nah, itu juga harus dicegah penyebarannya agar tidak menjadi masalah. Contohnya di sini CVPD, ya, penyakit citrus pain protein degradation yang disebabkan oleh MLO atau mikroba like organisme yang telah memusnahkan
pertanaman jeruk Garut pada tahun 50-an dan 20 tahun kemudian eh, jeruk Garut yang ada di Sumatera Selatan juga hancur akhirnya ya. Karena itu yang namanya OPTK terbawa ke sana tanpa adanya pengamatan atau penyelidikan dari karantina antar pulau. Harusnya ada ya. Oke. Ya. Oh, iya. Gimana? Ibu lagi ngajar tuh. Alhamdulillah. Iya, bisa. Nah, kemudian itu untuk yang kedua, kasus yang kedua yaitu penyakit hangus daun tebu yang semula ada di Lampung, kemudian menjalar ke Sumatera Selatan. Itu yang A2 ya. Kemudian yang A3, ketiga, tugas yang ketiga adalah mencegah keluarnya OPT dari wilayah RI ke luar negeri. Ya, sesuai dengan ketentuan internasional bahwa bangsa Indonesia pun mempunyai kewajiban untuk mencegah keluarnya OPT tertentu dari wilayah RI ke negara lain. Contohnya Jepang yang menjadi negara pengekspor, eh ya eh, negara pengimpor jahe dari Indonesia merasakan apa kerugian atas kerusakan dari eh, Rhodopus similis yang menyerang pada rimpang jahe. Anda tahu kan Jepang menggunakan jahe itu untuk minuman, untuk obat-obatan ya, dan untuk kosmetik. Apa ya? Oke, kita lanjut ke tindakan karantina tumbuhannya. Ya nih, apa? Iya besok atau? Ya nanti, sebentar ibu lagi ngajar. Ini lagi ngajar. Oke. Aduh, kenapa ke sini ya? Sebentar, saya salah. Hmm. Lagi ngajar dulu. Iya, itu dari kan. Nanti ya, sebentar. Sebentar ya, jadi saya salah pencet. Sebentar. Eh, ini lebih diinikan ya ke pelayanannya bisa Anda baca ya. Eh, ini untuk A1, A2 tadi udah dijelaskan. Kemudian eh, nah ini tentang prosedur protap tindakan karantina ya untuk hasil tumbuhan seperti ini ada apa sertifikat kesehatan ya. Kemudian nanti ada analisis resiko OPT, lalu
OPT untuk apa nantinya dari Arab itu seperti apa ya, menentukan masuknya atau tidaknya, eee, itu boleh masuk atau tidak tumbuhan tersebut ke Indonesia ya. Kemudian untuk ini, untuk benih, nah untuk benih tambahannya adalah sertifikat, eee surat izin pemasukan selain sertifikat kesehatan, ya. Seperti tadi, masuk ke tempat-tempat, pemasukan, diserahkan pada petugas karantina, kemudian ada analisis resiko, kemudian dari analisis resiko tersebut kita bisa mengkaji apakah, tumbuhan tersebut, benih tersebut yang akan diimpor itu, sudah, bisa diterima nggak ke Indonesia. Kalau tidak berarti harus dikembalikan. Oke. Ini untuk benih bedanya, tadi ya ada SCP dan, ada, apa, eee ada kerjasama bilateral ya antara negara, eee, penerima dengan pengirim barang ya, seperti itu. Ya, ini tolong dibaca ya. Nah ini, intinya tugas, karantina tumbuhan itu apa, di sini ada 8 ya. Pertama pemeriksaan, kedua pengasingan, ketiga pengamatan, keempat perlakuan, kelima, penahanan, lalu penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Ya, pada saat pemeriksaan, apa yang diperiksa itu adalah dokumen administrasi seperti eh, dokumen izin impor atau ekspor, kemudian dokumen pengiriman, serta sertifikat kesehatan. Lalu pemeriksaan kedua adalah memeriksa media pembawa apakah ada OPTK-nya atau tidak ya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara visual ataupun laboratoris. Kemudian diasingkan dan diamati. Pengelesingan dan pengamatan ini dilakukan di suatu tempat yang terisolasi sesuai dengan lamanya durasinya sesuai masa inkubasi OPT-nya. Ya, itu diamati kemudian nanti hasilnya seperti apa setelah diberi perlakuan. Perlakuannya, nah ini ada fisik dan kimia ya. Kemudian dan perlakuan ini tidak hanya kepada media pembawa tapi juga kepada orang, alat angkut, peralatan dan pembungkus OPTK-nya, khususnya OPTK golongan 2. Nah, kemudian penahanan itu mengamankan media pembawa dengan cara menempatkannya di bawah penguasaan dan pengawasan petugas karantina dalam waktu tertentu, misalnya karena persyaratan karantinanya belum sepenuhnya dilengkapi, misalnya meskipun itu ternyata media pembawanya tidak membawa OPTK, tapi ternyata berkas-berkas yang lain administrasi ternyata belum lengkap, maka itu juga akan ditahan. Ya, kemudian penolakan terutama jika ada OPTK-nya, ya, itu terutama jika ada OPTK-nya, maka itu harus ditolak. Kemudian jika ditolak itu tidak direspon maka akan dimusnahkan dengan 6 langkah di sini ya. Anda bisa baca di sini apa saja, bisa dibakar, dihancurkan, dikubur, ya, atau pemusnahan dengan cara lain sehingga media pembawa yang mungkin eh, akan menjadi sumber penyebaran OPTK-A1 di Indonesia tidak terjadi. Tapi pemusnahannya itu harus menjadi tanggung jawab pemilik atau pengimpor ya, dan hanya sebagai saksi saja di karantinanya ya. Dan untuk pemusnahan ini harus menggunakan berita acara pemusnahan.
ya. Ini pemusnahan 6 langkah, kemudian eh, pembebasan dilakukan jika media pembawa sudah bebas OPT atau memang tidak ada OPTK-nya, kemudian semua persyaratan administrasi yang ditetapkan bagi pemasukan atau pengeluaran media pembawanya sudah dipenuhi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Eh, Mohon maaf nih karena apa? eh, Kadang kita ada kalau di rumah ya ada tamu ya, jadi saya juga ditunggu tamu, jadi eh, itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita lanjut nanti hari Jumat ya dengan materi yang lain. Silakan jika ada yang akan bertanya, mangga. Halo, Pak Is, gimana Pak Is? Aman? Jadi tidak ada yang bertanya maksudnya? Ya sudah, ya kita akan akhiri ini ya. Silakan Faiz, tolong pimpin doa. Ya. Eh, Sebelum ini ya ditutup kan saya harus ini dulu ya presensi ya.